Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat dongeng malam semua, kita bertemu lagi dalam cerita horor atau cerita mistis yang ke-25 di channel ini. Dan dalam cerita yang ke-25 kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang sebenarnya bukan horor ya, tapi itu pengalaman mistis yang mencekam karena ada pengalaman dari Mbah Pujo, di mana waktu itu rumahnya disatronin maling yang menggunakan ilmu sirep serta menguras ilmu sirep dengan menguras hartanya lah istilahnya, apa yang dimiliki saat itu. Ya, sebelum cerita ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat dongeng malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan yang sudah sudi untuk menonton atau menyaksikan video ini. Saya ucapkan terima kasih dan semoga diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, cerita ini terjadi pada tahun 70-an, 75-an ya, tahun 1975-an, di mana saat itu perkembangan zaman, teknologi, etika serta tatanan hidup itu belum sebaik sekarang. Dulu sudah bagus, cuman kurang sedikit terarah dan kurang sedikit ini ya, apa namanya, untuk norma-norma kurang sedikit ditaati. Karena waktu itu, mohon maaf nih, perjudian, terus maling, sebenarnya itu adalah hal yang biasa, dan perjudian itu bisa dilakukan siapa saja. Dan untuk yang berprofesi sebagai maling ini juga ada, apa namanya, adalah hal biasa sebagai profesi gitu. Yang penting mereka memenuhi syarat dan berani untuk melakukannya. Ya, kejadian dari Mbah Pujo ini terjadi saat malam itu ya, malam itu seperti biasa karena Mbah Pujo ini masih melakukan kegiatan yang kurang terpuji ya. Jadi adu jangkrik gitu istilahnya. Adu jangkrik seperti yang pernah saya ceritakan di episode sebelumnya tentang jangkrik Sendang Prajat itu. Nah, kejadiannya memang seperti itu, dan malam itu Mbah Pujo bukan berangkat untuk adu jangkrik, tapi dia akan mencari jangkrik. Jadi gini, posisi rumahnya itu di desa itu dia paling barat, sebelah barat itu udah nggak ada rumah lagi, sebelah barat itu udah hutan. Nah, dan malam itu dia berencana mencari jangkrik aduan dari sebuah tempat atau resan atau tempat yang misalnya wingit atau angker itu. Dia menuju ke arah timur. Itu dia berangkat sekitar jam 11 malam tanpa senter ya, hanya bermodalkan obor dari minyak tanah dan bambu itu sama korek ya. Itu pun nggak dinyalain, jadi obornya dipegang begini kayak orang, kayak Patimura bawa pedang gitu kan. Nah, berangkat jam 10 malam dari rumahnya, dia menuju ke timur. Nah, di perbatasan timur kampungnya itu, karena waktu itu kan belum ada listrik kan, penerangan itu hanya bermodalkan lampu minyak dari teras warga ya, lampu minyak yang kecil itu namanya lampu teng kalau di kampung. Hingga pada suatu titik di perbatasan desanya yang kanan kiri adalah notabene pohon bambu, jadi kan kondisinya sangat gelap. Dan karena tahunnya hanya berjalan dan obor pun belum dinyalakan, itu Mbah Pujo ini hampir bertabrakan dengan seseorang dan sama-sama kaget kan, karena udah di depan mata, kan gelap kan, udah di depan mata itu kaget dan berteriak, "Sinten niku?" Kalau bahasa Indonesia, siapa itu? Dan sama-sama kaget, akhirnya mereka mundur. Dan kemudian yang
Mbak Pujo ini melihat yang apa namanya, yang mau bertabrakan dengannya ini ternyata ada seseorang, ada sosok seseorang, bukan makhluk halus atau apa. Dan itu menjawab, niki kula Pak. Nah, setelah itu keluar dari belakang, dari kegelapan itu 1, 2, 3, totalnya 3 orang. Dan sebelum mereka pembicaraan dimulai kan Mbah Pujo kan dari arah barat. Kalau hitungan Jawa pas hari itu katanya kalau adu argumen atau apa itu yang menang yang madep ke timur kan. Nah, keempat orang tersebut itu menggeser posisi, mereka jadi di barat dan menghadap ke timur, dan Mbah Pujo ini otomatis dia mengikuti posisinya berada ke timur. Nah, itu ada hitungannya Jawa sih, cuman apa lebih detailnya kurang paham juga, hitungan hari gitu. Nggak, akhirnya ditanya, nah Mbak Pujo nanya duluan, sampai nih orang mana terus mau kemana? Dan itu menjawab, saya orang sono Pak, mau nyari jangkrik gitu. Mau nyari jangkrik kemana kata Mbak Pujo? Ini daerah sini katanya ada jangkrik yang bagus yang sebelah ladang sana. Oh iya, terus mereka nanya, lah sampean orang mana, mau kemana? Saya juga mau jangkrik tuh, nyari jangkrik juga, cuman saya ke timur nyari. Oh gitu, apa enggak bareng kita aja nyari jangkrik berlima jadinya? Oh enggak, saya lebih seneng, ini lagi pengen nyari ke timur katanya, jangkrik aduannya bagus. Oh gitu, terus karena ada sedikit rasa curiga Mbak Pujo pun, kalau gini, ayo mampir ke rumah saya yuk, ngeteh dulu katanya, wedangan dulu katanya, biar apa sambil ngobrol-ngobrol. Oh nggak usah Pak, terima kasih katanya. Nanti keburu siang nggak dapet jangkriknya, keburu pagi katanya. Oh ya udah yuk, saya mau lanjut, kata 4 orang itu. Oh ya udah, terus Mbak Pujo, oh ya udah hati-hati ya. Mbak Pujo pun ke arah timur dan dia apa sedikit curiga, tapi rasa ingin mencari jangkriknya untuk diadu itu lebih kuat kali ini. Jadi dia memutuskan untuk berjalan ke timur desanya, karena nanti di sana ada persawahan, ada banyak kesan kan. Hingga itu sekitar pukul 11 malam. Jadi Mbak Pujo ini biasanya nggak pernah merasa ngantuk kalau berjalan malam. Nah itu malam itu sekitar jam 11 itu di jalan itu udah lihat kalau sekarang apa ya, micro sleep lah. Dan pada saat itu dia hanya berjalan kaki. Kalau berjalan kaki kan harusnya nggak ngantuk kan, karena kondisi badan gerak, terus aliran darah juga lancar. Nah itu dia ngantuk, udah nggak ketahan kan, nguap. Ini ada apa, ngantuk banget nih. Nah ini balik lagi ke rumah Mbah Pujo itu sendiri. Jadi waktu itu Mbah Pujo punya anak pertama bayi yang masih kecil, umurnya baru sekitar 5 bulan atau 6 bulan kan. Nah itu tidur dikelonin sama istrinya dan neneknya, mereka bertiga. Dan apa, untuk kakeknya atau kakeknya Mbak Pujo ini atau mertuanya itu biasanya dia tidurnya di luar rumah, jarang tidur di rumah, entah di gubuk yang buat nyimpen jerami atau di dekat sapi, kalau enggak di pelataran rumah atau di halaman. Itu memang hobinya tidur di luar itu, cuman pakai sarung aja. Nah waktu itu di rumah itu si istrinya Mbak Pujo dan neneknya ini, mereka tertidur pulas tapi terbangun oleh suara apa, genteng seperti yang dilempar kerikil, letek itu dari 4 pojokan itu bergantian berkali-kali. Dan setelah itu si istrinya Mbak Pujo ini dia ngantuk banget, tertidur, bayinya juga tidur. Nah si neneknya ini dia tetap terbangun tapi nggak bisa gerak. Nah nggak lama kemudian dia mendengar suara tanah, gruk, kayak dikeruk-keruk gitu kan, suara tanah. Nah nggak lama dia mendengar suara pintu dibuka. Itu jadi gini, rumahnya kan ada 2 nih, yang satu rumah utama,
dan di sampingnya itu gandeng itu dapur, dan di dapur itu ada di bagian dapur ada buat nyimpen ternaknya itu kambing ya. Nah itu kambing jadi di situ. Dan nggak lama kemudian apa namanya, terdengar suara pintu, terus ada suara dedek dari gitu, dari dapur itu, dari tempat penyimpan ternak kan, karena dindingnya kan masih dari anyaman bambu atau istilahnya gedek gitu. Jadi suara itu jelas banget, jedek seperti dinding yang ditabrak gitu kan. Ya kejadian itu berlangsung sekitar 1 jam, benar-benar nggak bisa gerak. Akhirnya apa namanya, itu udah selesai, dan kita kembali ke Mbah Pujo yang di perjalanan itu. Dia benar-benar ngantuknya itu nggak tertahan. Akhirnya ditambah pikirannya nggak enak, akhirnya dia memutuskan untuk pulang, dan perjalanan pulang itu membutuhkan waktu sekitar 1 jam. Dan sekitar jam 1 itu udah sempoyongan, itu ngantuk ya. Dia nyampe rumah nah pas nyampe teras yang dekat dapur itu, dia melihat kan kalau rumah zaman dulu kan pakai pasak itu buat dudukan tiang ya, buat mengelilingi rumah itu namanya ompak, giring namanya giring. Nah di giring itu atau sebagai pondasi kan jadi batu panjang, persegi panjang gitu kan, buat dudukan tiang kayu. Nah di bagian itu apa namanya, tanahnya udah dikeruk-keruk, bekas dibikin lubang ke dalam gitu kan, tapi kondisi pintunya terkunci. Ini kondisi pintunya terkunci di dapur itu, tapi itu ada di bawah ada lubang muat untuk 1 orang manusia masuk gitu loh. Nah dia melihat itu udah curiga, wah ini ada maling ini, maling udah masuk. Nah waktu itu Mbah Pujo berpikir karena pintu masih tertutup itu berarti maling masih di dalam, sedangkan dia nggak bawa senjata apa-apa. Nah dia coba melipir ke sebelah barat rumah. Nah di situ ada gubuk buat nyimpen jerami kan, dan di situ dia melihat mertua laki-lakinya ini masih tidur pakai sarung, tapi di sampingnya banyak batu-batu besar, sepertinya batu. Padahal sebenarnya batu itu nggak pernah ada di situ, dan itu ada beberapa batu besar di samping tempat tidurnya itu. Seperti waktu itu analisa Mbah Pujo langsung nyampe, ini batu ini disiapkan apabila suatu saat si mbak ini tidur, dia akan bangun, dia akan ditimpa dengan batu tersebut, misalnya begitu. Nah dalam kondisi seperti itu Mbah Pujo pun inisiatif, dia berlari ke apa namanya, salah satu sesepuh desa yang posisinya di sebelah timur desa juga, karena dia mengira maling itu masih di dalam rumah itu karena itu udah jelas maling, karena dia lewat bawah tanah, dia menggaruk tanah itu kan. Akhirnya Mbah Pujo ini berlari ke timur. Nah waktu itu dari rumahnya itu dia melewati apa namanya, agak turunan kayak pematang turunan, cuman ada pohon bambunya. Ya ingat Mbah Pujo ini melompat cukup jauh ya, melompat jauh. Akhirnya dia sampai ke mana namanya, sampai ke rumah Mbah itu, namanya Mbah Harjo ya. Mbah Harjo itu ketok-ketok, Mbah bangun Mbah. Siapa itu ya Pujo Mbah, ada apa? Ada apa katanya? Ada maling Mbah, buka pintunya. Wah, Mbah Harjo pun buka pintu, dan si Mbah Pujo itu langsung propos masuk ke rumah aja, karena apa, udah biasa dengan Mbah Harjo itu. Akhirnya Mbah Pujo menuju ke salah satu sudut ruangan di mana di situ Mbah Harjo itu menyimpan samurai ya, seperti pusaka itu, dan langsung dihunus, saya tarik sering katanya. Terus maling di mana? Di rumahku Mbah, aku pergi dulu, pulang dulu.
Akhirnya larilah Mbah Pujo ke rumah dengan menghunus pedang tadi kan. Dan Mbah Harjo ini karena termasuk sesepuh di situ, akhirnya mengikuti dia, berlari di belakangnya, dan sampai di rumah tanpa pikir panjang langsung Mbah Pujo mendobrak pintu dapur kan, karena bawahnya udah digali buat masuk itu. Mas dobrak, dibuka, dibangun, tadi diketok-ketok dulu nggak ada yang bangun kan. Takutnya kalau malingnya masih di dalam, ntar keluarganya atau anak atau istrinya diapa-apain, langsung didobrak, wah, jebol itu pintu, dan sampai dalam itu udah nggak ada apa-apa. Dan barulah di situ siapa namanya, istrinya bangun, neneknya bangun, dan kakeknya yang di sono juga bangun, yang tidur di luar tadi ya. Yang Mbah Pujo itu melihat 2 kambing dan 3 anak kambing ini hilang, udah nggak di situ lagi. Akhirnya dia langsung ke rumah tengah, akhirnya Biung, Yung, tadi ada maling ini. Iya katanya, aku denger rumah dilemparin kayak kerikil itu. Nah ini pada tidur semua, si kakekmu juga tidur nggak bangun-bangun. Aku denger suara kambing nabrakin dinding gedek itu, tapi nggak bisa gerak. Aku cuma diem doang, aku melek, nggak bisa gerak. Akhirnya warga berdatangan kan, terus ada yang melihat ke kakeknya itu Mbah Pujo yang tidur di luar. Wah ini kok udah disiapin batu begini, wah bener ini maling katanya. Ya ini maling ini katanya. Terus ya warga mulai berkumpul di situ kan, karena ada kentongan tanda bahaya. Hingga akhirnya siapa itu, Mbak Pujo ini menganalisa kenapa pintunya tertutup tapi kambingnya hilang kan. Ternyata modelnya maling itu masuk lewat bawah tanah, bawah giring tadi, setelah mengambil ternak, kemudian membuka pintu, membawa keluar hasil malingannya itu. Kemudian salah satu masih tinggal di dalam dan menutup setelah mengunci pintu itu kembali. Kemudian dia keluar lewat lubang yang dia gali tadi gitu. Dan ternyata setelah dicek yang hilang nggak cuma kambing, jadi kambing dewasa 2, kambing yang gede itu 2, yang anaknya 3, terus ayam dan telur-telurnya pun diambil juga. Karena ini emang benar-benar maling klasik ya, maling zaman dulu. Jadi ayam dan telurnya diambil. Wah, merasa kehilangan banget kan saat itu. Nah, karena Mbah Pujo ini juga dia tahulah dunia seperti itu, dunia kriminal seperti itu. Ada dia menghubungi beberapa temannya, dan pagi itu dia menyisir ke sebuah pasar hewan. Itu udah yang malam itu udah ngumpul, dan akhirnya menjelang pagi mereka pada pulang. Udah jadi berita jadi hot topic di desa itu pada hari itu ya. Jadi berita panas lah, jadi kemalingan di sini dengan cara seperti ini. Maling klasik ya, dia lewat bawah tanah masuknya. Hingga akhirnya siang itu pagi itu, karena ada pasar hewan, Mbah Pujo menuju ke pasar hewan dan di sana menemui teman-temannya dan menceritakan kronologi yang terjadi di rumahnya. Dan salah satunya begini, Mas, kambingnya warna apa gitu? Warna coklat putih, atau biasa manggilnya orang Jawa itu warna mijetan, coklat putih sama coklat hitam. Terus anaknya 3 bukan? Oh iya Mas, oh iya itu, kambing saya. Itu ketemu di mana? Ngeliat di mana? Wah itu kamu cariin juga percuma, saya ketemu di daerah utara sana. Itu udah pasti dijualnya ke kota, ke daerah sana lah pokoknya. Kalau nggak penadahnya ada di sana, kamu cari juga nggak bakalan ketemu, udah ikhlasin aja. Aku tadi lihat mereka juga kesiangan, karena lewat sana itu udah sekitar jam 5:30 udah ada matahari. Tadi yang nuntun sih pokoknya ada 4 orang itu yang bawa kambing itu bareng-barengan itu. Mereka juga kesiangan kayaknya. Tapi terserah, kalau mau sampean kejar ke sono juga nggak apa-apa.
akhirnya karena waktu itu belum familiar dengan lapor polisi atau apa, ya udah diikhlaskan aja. Dan dari kejadian itu ternyata ya, karena ini maling klasik zaman dulu ya, mereka menggunakan ilmu sirap, ilmu gendam itu, ilmu gendam, sirap dan gendam itu udah biasa. Jadi untuk korbannya tuh kalau kena sirap ini ada yang reaksinya ngantuk dan tertidur, ada yang nggak bisa bergerak seperti yang neneknya ini, yang nenek Mbak Pujo ini nggak bisa bergerak sama sekali, tapi kondisinya sadar, bisa mendengar dan bisa melihat. Nah kalau istrinya sama kakeknya ini benar-benar tidur ya. Jadi ya udah, akhirnya kejadian itu berlangsung gitu aja, dan keluarga pun mengikhlaskan kehilangan tersebut. Dan apa, ceritanya sampai di sini tentang Mbah Pujo itu ya, karena banyak sih pengalaman mistis maupun pengalaman horor dari Mbah Pujo yang seperti janji saya kemarin akan saya ceritakan satu persatu. Dan ini adalah salah satu cerita cara maling zaman dulu ya, maling klasik lah, dengan ilmu sirap, ilmu gendam, dan cara memasuki rumah dengan cara menerobos apa, membuat lubang di bawah giring atau pondasi untuk tiang batu. Ya ceritanya sampai di sini dulu. Semoga menghibur buat sobat malam semua, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah menonton video ini. Dan mohon doanya semoga channel saya ini bisa jadi besar dan tetap menghibur sobat semuanya. Dan bagi sobat semua yang mempunyai pengalaman horor atau cerita mistis dan ingin diceritakan kembali di channel ini sebagai nostalgia atau berbagi pengalaman, bisa kirimkan dalam format audio maupun teks ke alamat ini, jackminator@gmail.com, atau nanti di akhir video saya sertakan alamat emailnya. Ya dari sana cukup sekian dulu. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dari Mas Jack, salam dari malam.